Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dalam program Serambi Tahsin yang diselenggarakan oleh Serambi Video Produksi bekerjasama dengan Ikatan Alumni Timur Tengah atau IKAT Aceh. Pemirsa, pada kesempatan hari ini kita akan membahas atau akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita pada surah Al-Asr, yaitu yang terdapat 3 ayat di dalamnya, dan surah ini sering diulang-ulang terutama ketika kita dalam suasana Ramadan seperti ini pada saat salat tarawih. Baik, sebagaimana biasa, sebelum kita bahas ayat per ayat, kita bacakan terlebih dahulu surah Al-Asr ini secara keseluruhan. Baru setelah itu kita mencoba mempelajarinya ayat per ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada surah Al-Asr ini kita akan melihat ayat ini, setiap ayatnya itu akan diakhiri oleh 2 huruf yang sukun, dan huruf yang kedua itu adalah huruf ra. Maka kita akan memperhatikan bagaimana cara membaca huruf ra tersebut dengan benar. Pertama, pada kata-kata wal asr, ya, sad dalam keadaan sukun, ra juga dalam keadaan sukun ketika diwakafkan karena wakaf, ya, disukunkan karena wakaf. Nah, bagaimana cara membaca huruf ra tersebut? Maka cara membaca huruf ra tersebut dilihat daripada huruf yang berharakat, ya, sebelum huruf sad. Misalnya pada ayat pertama ini, kita lihat a berharakat fathah, ya. Jadi ra sukun, sebelumnya sukun, selain huruf ya, dan sebelumnya lagi berharakat fathah. Maka dalam keadaan demikian huruf ra-nya dibaca tebal. Wal asr, ya, jangan sampai kita menghilangkan bunyi huruf ra ini. Sering terjadi ketika orang membaca surah Al-Asr, huruf ra-nya hilang. Misalnya apa? Wal asr, tidak ada huruf ra. Wal asr, ya, dia cuma getaran saja tanpa disertai dengan bunyi harakat, baik itu fathah atau kasrah atau dhammah. Misalnya wal asri, wal asra atau wal asru, tidak demikian, tapi wal asr, ya. Namun berbeda halnya kalau kita sambung wal asri, ri-nya dibaca tipis. Wal asri innal insan, itu ri-nya dibaca tipis. Tapi kalau kita wakaf pada akhir ayat ini, maka ra-nya dibaca tebal. Innal insana, karena nun sukun bertemu dengan sin, maka dibaca ikhfa. Caranya bagaimana? Nunnya tidak dibaca dengan jelas, juga tidak kita langsung masukkan ke huruf sin, tapi di antara idhar dengan idgham. Insana lafi khusr. Ra kita sukunkan karena waqaf, dan sebelumnya ada huruf yang sukun, yaitu huruf sin, dan sebelumnya lagi ada huruf yang berharakat dhammah. Maka dalam keadaan yang demikian, huruf ra ini dibaca tebal. Ra sukun, sebelumnya sukun, dan sebelumnya dhammah. Maka huruf ra-nya dibaca tebal. Khusr, ya. Namun juga jangan kita lupakan bahwa sin ini punya sifat hamas, mengalir nafas, mengalir angin. Juga ada sifat safir, yaitu seperti suara hewan yang terbang, ya, atau kalau disebutkan di dalam kitab itu seperti suara belalang, kasautil jarad, ya. La fi khusr, ya.
lafi khusr. Ya. Berbeda halnya seperti yang kita sebutkan tadi apabila diwasal atau disambung. Lafi khusrin, maka tanwin yang sebelumnya kita hilangkan, kita ganti dengan sukun karena diwakafkan, maka dia kembali dibaca khusrin illa. Ini kalau disambung. Nah, pada ayat selanjutnya illal ladzina amanu wa amilussa ya. Jangan kita tinggalkan sifat hamas atau mengalirnya nafas, mengalirnya angin dan juga safir. Ada bunyi tadi seperti suara angsa tadi. Wa amilussa salihati wa tawasaw. Ini ada sifat lin, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, kembali kita temukan huruf ra disukunkan karena waqaf, sebelumnya ada huruf yang sukun dan sebelumnya lagi ada huruf yang berharakat fathah. Maka dalam kondisi yang demikian huruf ra-nya dibaca tebal. Wa tawasaw bis sabr. Bis sabr. Sabr. Ba sukun ada sifat qalqalah. Sabr. Dan ra ya, jangan kita tinggalkan. Ya, bis sabr. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat untuk menyucikan diri dari segala dosa. Saya Muhammad Syah, Direktur Utama Bank Aceh beserta manajemen dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Jadikan ibadah puasa sebagai momentum untuk memperkokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan mobile app banking Action Bank Aceh untuk kenyamanan dan kemudahan transaksi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.